melanjutkan pembahasan sebelumnya ya. Kita di sini melanjutkan sifat-sifat pada operasi nilai mutlak ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah bahas bahwa ternyata ya mutlak daripada dua bilangan dikalikan ini, mutlak daripada mn, di mana mn adalah bilangan real, sama dengan mutlak daripada masing-masing bilangan tersebut lalu dikalikan. Ya. Sekarang kita mencoba bentuk yang lain, yaitu kita coba mengganti n-nya dengan 1/L. Dan itu sebabnya ya, sesuai dengan definisi ya, m/L ini kalau kita lihat nilainya ternyata lebih besar sama dengan 0, maka ini mutlaknya tinggal dibuka begitu saja. Tapi kalau m/L-nya negatif lebih kecil dari 0, maka ini lebih waktu dibuka harus ada tanda minus di sini. Ini adalah definisi daripada definisi standar awal ya untuk membuka daripada tanda mutlak ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ada case seperti ini? Kasusnya adalah ketika m-nya itu lebih besar dari 0, ketika 1/L, ini m/L kan sama aja m dikali 1/L ya. Ketika 1/L-nya lebih besar dari 0, dan sekarang misalkan ada perkalian tapi masing-masing. Mutlak m dikali mutlak 1/L. Karena m-nya ini positif, mutlak m dibuka jadi m. Karena 1/L-nya ini positif, maka mutlaknya tinggal dibuka, tinggal 1/L. Nah, m dikalikan 1/L adalah m/L. Ya, m/L. Perhatikan ini adalah case yang mana? Ini adalah kasus yang pertama ini, yang di atas ini ya. Ketika m-nya positif, 1/L-nya positif dikalikan, maka m/L adalah positif, lebih besar sama dengan 0 ya kan? Dimana juga kita lihat hasilnya ternyata adalah m/L ini. m/L. Ini adalah m/L, ini adalah daerahnya ya, perkalian dari daerahnya. Jadi yang pertama ini, kemungkinan yang pertama ini memenuhi persamaannya di atas. Dengan kata lain, ini saya bisa tuliskan yang di sebelah kirinya, yaitu m/L mutlak. Saya bisa coba kemungkinan yang kedua, sama seperti ini ya, ada 4 kemungkinan. Kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemungkinan 4. Ternyata semua kemungkinan itu sama dengan mutlak daripada m/L. Dengan demikian ya, mutlak daripada m/L itu bisa kita tuliskan terpisah menjadi sama dengan mutlak m dibagi dengan mutlak L ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya dari beberapa case tadi, kita mau coba lihat ada beberapa sifat lain yang bisa kita perhatikan apa tidak. Dari pembahasan sebelumnya ya, kita sudah tahu bahwa ketika mutlak m di kuadrat itu sama dengan m itu di kuadrat. Ya, kalau ini negatif ya dimutlakin jadi positif di kuadrat, sama aja bilang negatif itu di kuadrat tetap jadi positif juga ya kan. Lalu mutlak dari m ini kan positif ya, kalau kita setelah kita mutlakkan kan positif. Itu ternyata sama dengan bilangan apapun mau positif negatif dikuadratin jadi positif di akar ya. Akar ini di luarnya tentu saja positif. Hasilnya ternyata sama, yaitu m yang positif atau m yang diberikan mutlak. Jadi akar dari m kuadrat itu boleh menggantikan mutlak m. Ya. Lalu lihat sifat yang ketiga, misalnya ini. Mutlak dari m kurang n itu sama saja mutlak dari n dikurang m. Kalau tidak ada tanda mutlak ya, m kurang n sama n kurang m ini adalah minusnya ya kan, perlawanannya. Jadi misalkan 4 kurang 3 adalah 1, 3 kurang 4 adalah min 1. Nah lihat ya, yang 1 plus, yang 1 minus. Ketika kita mutlakkan, ini akan jadi sama. Ini seperti ini kan. Mutlak X sama aja mutlak dari min X. Itu sama ya, cuma bedanya ini M kurang N, ini N kurang M. Oke, sekarang kita memasuki contoh soal yang biar lebih jelas lagi. Misalkan diberikan ada kasus ya, di mana X dikurang 2 itu mutlaknya sama dengan 3. Nah dari sini kita melihat nanti akan ada dua kasus ya, dua daerah persyaratan yang membuat pembukaan dari mutlak ini berbeda kan ya. Itu sebabnya kita harus pisahkan. Yang pertama adalah ini. X lebih besar, X kurang 2 lebih besar dari 0 ya. Nih. Atau dengan kata lain X lebih besar sama dengan 2. Maka ketika tanda mutlak ini dibuka, itu menjadi positif daripada X kurang 2 sama dengan 3. Dapat X-nya sama dengan 5.
perhatikan bahwa apakah solusi ini memenuhi daerah yang kita tentukan ini, daerah yang kita definisikan ini? Kalau memenuhi berarti ini benar. Itu sebabnya dengan kata lain, daerah yang kita sedang tinjau ini ya harus kita lakukan irisannya dengan X sama dengan 5. Harus seperti itu ya. Maka irisan ini ya ketika kita lakukan hasilnya adalah X sama dengan 5. Lalu yang kedua ya, ada daerah yang negatif X-2-nya. Jadi di dalam tanda mutlak itu ada yang negatif. Ini akan menyebabkan cara kita menghitungnya membuka tanda mutlak jadi berbeda ya. Yaitu apa? Yaitu ketika kita buka tanda mutlaknya, maka menjadi minus dari X-2. Minus dalam kurung ya. X-2. Ini saya kalikan minus menjadi X kurang 2 sama dengan min 3. Maka X sama dengan min 1 di sini. Oke. Perhatikan bahwa ya, ini solusi ketika daerah yang kita tinjau adalah ini. Jadi ini seperti syaratnya gitu ya, ini solusinya. Nah, ini harus dua-duanya harus terpenuhi. Berarti apa? Itu kita harus lakukan irisannya ya. Kita harus lakukan irisannya. Nah, X lebih kecil dari 2. Lalu X sama dengan min 1. Irisannya apa? Yang dua-duanya itu terpenuhi, yaitu ya X sama min 1 itu sendiri, ya titik itu. Oke? Maka kesimpulannya kita dapatkan himpunan penyelesaian untuk soal di atas ya adalah X demikian hingga ya X-nya sama dengan min 1 atau X sama dengan 5, di mana X ini adalah anggota daripada himpunan bilangan real. Ini masih sederhana ya. Bagaimana kalau persamaan mutlaknya sekarang kita buat sedikit lebih rumit ya. Kita ambil contoh soal yang lain biar lebih jelas. Misalnya seperti ini. Oke. X min 2 tanda mutlak ya. Lalu mutlak dari ditambah dengan tanda mutlak dari 2x kurang 1 ya sama dengan 6. Nah, perhatikan bahwa ya ini ada dua suku yang berbeda. Ini yang membuat soal ini lebih rumit daripada soal yang pertama. Nah, itu sebabnya kita perlu cek satu persatu nih. Ini kalau kita buka, kapan tinggal kita buka atau kapan kita harus kasih minus. Berarti kan ini tergantung di mana pembuat nolnya kan. Sama juga dengan 2x min 1. 2x min 1 ini kalau kita tanda mutlaknya kita buka, bisa saja ini cuma tinggal dibuka saja plusnya, tapi harus juga mungkin juga bisa kita harus kasih tanda minus ketika di dalamnya negatif. Jadi dua ini ya, karena berbeda, kita perlu cari pembuat nolnya agar kita tahu di mana batasan-batasan daerah yang menyebabkan ini kalau kita buka positif atau negatif gitu ya, agar kita bisa tahu. Kita cari dulu pembuat nolnya. Untuk X min 2 sama dengan 0 dapat X-nya 2. Untuk 2X min 1 ya sama dengan 0, kita dapat X-nya setengah. Artinya kalau X-nya setengahnya dimasukin sini, ini jadi 0. Kalau 2 masukin ke sini, ini jadi 0. Jadi ini pembuat 0 yang ini adalah pembuat 0 yang suku yang kanan. Oke, secara garis bilangan ya tentu saja ya gambarnya menjadi seperti ini gitu ya. Ini hanya untuk ilustrasi saja ya garis bilangan ini. Sekarang kita mau lihat berarti apa? Berarti ada 3 daerah kan? Daerah di kiri setengah, daerah di tengah-tengah setengah ketiga, setengah kedua, lalu daerah dari 2 ke kanan ya, lebih besar dari 2 terus menerus. Nah, dengan membagi 3 daerah ini akan memudahkan kita untuk menganalisa. Misalkan ketika lebih kecil dari setengah, apa yang terjadi dengan persamaan ini, apa yang terjadi dengan persamaan ini. Lalu kalau misalkan kita analisa untuk daerah yang tengah, apa yang terjadi dengan yang ruas kiri atau apa yang terjadi dengan suku yang kedua. Kalau misalkan yang kanan kita juga cek dengan cara yang sama gitu ya. Pertama-tama sekarang kita coba yang untuk yang lebih kecil dari setengah. Ketika X lebih kecil dari setengah ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita lihat ini kan 2x min 1 ya, pembuat nolnya kan setengah. Artinya apa? Kalau lebih besar dari setengah, ini positif. Kalau lebih kecil dari setengah, ini negatif nih. Ini jadi negatif dalamnya. Ya kan? Nah, karena x lebih kecil dari setengah nih, maka ini dalamnya jadi negatif. Nah, untuk yang x min 2, pembuat nolnya 2. Artinya, di sebelah kanan 2, misalkan 3, 5, 7, kalau kita masukkan positif jadinya dalamnya. Lalu di sebelah kiri 2 nih, terus menerus ya, dari 2 pokoknya acuannya ya. Kalau kita masukkan ke dalam sini, misalkan saya ambil angka 1 kurang 2 negatif. Dalamnya jadi negatif.
Nah, ketika X lebih kecil dari setengah ya, maka bagi ruas ini, suku ini itu menjadi negatif dalamnya, maka tanda mutlaknya ketika dibuka kasih minus. Yang ini juga sama ya, karena lebih kecil dari setengah dan itu juga otomatis lebih kecil dari 2, di sebelah kiri 2, maka di dalam ini jadi negatif kan. Ambil contoh misalkan di sini saya ambil angka min 3 ya, min 3 masukin sini ya negatif kan. Maka X kurang 2 kalau tanda mutlaknya dibuka dikasih minus juga, sesuai definisi daripada nilai mutlak ya. Ya minusnya kalikan masuk min kali X, min kali min 2 jadi ini ya, min dikali ini min 2X, min dikali min 1 jadi plus 1 sama dengan 6 ya. Kemudian perhatikan min X, min 2X, min 3X, 2 tambah 1 jadi 3, oke. Saya kurangin 3 di sebelah kiri, kurangin 3 di sebelah kanan menjadi min 3X sama dengan 3. Saya lalu kemudian kalikan dengan min sepertiga, kalikan dengan min sepertiga, maka X sama dengan min 1. Sekarang kita coba kasus yang di tengah sini ya, dimana tentu saja tadi kan setengah nggak termasuk, sekarang kita setengahnya kita include kan ya, kita masukkan, berarti X lebih besar sama dengan setengah, sampai kepada X lebih kecil dari 2. Perhatikan untuk daerah tengah ini, ya, karena lebih besar dari setengah, artinya apa? Artinya ini positif kan? Karena setengah ini yang membedakan kiri, kalau angka-angka di kiri kalau kita masukkan negatif, angka-angka di sebelah kanan setengah kalau kita masukin ke sini positif. Dan ini karena daerah tengah lebih besar dari setengah, berarti ini kalau kita buka tetap 2X kurang 1. Tetapi meskipun dia ada di sebelah kanan setengah, tapi dia lebih kecil dari 2 kan, daerah tengah ini. Dan 2 ini perhatikan kalau di sebelah kirinya misalkan angkanya adalah berapa nih misalnya, di sini ada angka 1 misalnya, kita masukin ke sini ini negatif. Berarti kalau kita buka tanda mutlaknya kasih minus. Lalu kita operasikan seperti biasa ya. Lalu kita dapatkan X sama dengan 5. Bagaimana untuk daerah yang di sebelah kanan? Lakukan hal yang sama, analisa mirip ya. Lalu kita di situ kita akan dapatkan ketika X lebih besar dari 2 ya, maka dua-duanya kalau kita buka tanda mutlaknya ini akan positif X kurang 2, ini tetap positif 2X kurang 1 ya. Lalu kita sederhanakan menjadi 3X sama dengan 9, X sama dengan 3. Nah, perhatikan, ada satu hal lagi yang penting yang teman-teman tidak boleh lupa. Yaitu apa? Ketika kita dapat solusinya, ini kan dengan asumsi kita sedang mengerjakan di daerah ini kan. Ketika daerah ini berlaku, lalu operasi matematiknya kita menggunakan operasi matematik yang sifatnya memenuhi ini. Yaitu apa tadi? X min 2 dikasih minus, 2X1 dikasih minus ya kan, 2X kurang 1 dikasih minus. Jadi ketika kita dapatkan hasilnya, ini sudah tentu harus memenuhi ini. Tidak boleh melanggar, tidak boleh kontradiksi. Berarti apa? X lebih kecil dari setengah, lakukan irisan dengan X sama dengan min 1. Irisannya apa? Betul ya, X lebih sama dengan min 1 itu ada di daerah X lebih kecil dari setengah. Maka irisannya adalah X sama dengan min 1. Oke. Yang kedua, kita juga lakukan irisan antara daerah yang kita tinjau, yaitu X lebih besar sama dengan setengah, lalu X lebih kecil dari 2. Ternyata solusi dapat X sama dengan 5. 5 ini di luar daerah ini, berarti kontradiksi kan? Kita kan mau daerah ini dong. Lalu kita lakukan operasi, dapat angka yang di luar ini, berarti apa? Himpunan kosong. Oke. Bagaimana untuk X lebih besar dari 2, lalu yang hasilnya adalah X sama dengan 3. Dengan melakukan irisan ya, X sama dengan 3 itu kan di daerah itu kan, memenuhi daerah X lebih besar sama dengan 2. Maka irisannya adalah X sama dengan 3. Ya. Nah, dari sini ya teman-teman dapat solusinya. Apa solusinya? Solusinya adalah himpunan penyelesaian X demikian hingga di mana X sama dengan min 1 gabungan dengan himpunan kosong ya, jadi ini ya nggak ada ya, kayak 0 gitu ya. Lalu gabungan dengan X sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Ya tentu saja di mana X-nya sudah kita definisikan itu bilangan real ya. Oke, kita coba satu contoh lagi ya. Misalkan diberikan ya ada mutlak daripada suatu bilangan M lebih kecil sama dengan C, suatu bilangan juga ya, suatu bilangan. Dan bilangannya C itu bilangan positif misalnya. Nah, perhatikan bahwa ini kita juga bisa bongkar ya tanda mutlaknya dengan menggunakan definisi. Pertama-tama,
ketika mutlak ketika M-nya itu positif, M-nya lebih besar sama dengan 0. Ya. Ketika kita buka tanda mutlaknya dan M-nya itu positif, berarti tinggal tetap M di sini kan. Maka menjadi M lebih kecil sama dengan C. Perhatikan bahwa ini solusinya. Setelah tanda mutlak dibuka, ini daerah definisi kita kan. Lalu kita lakukan analisis sesuai dengan syarat definisi itu, yaitu ketika dibuka tanda mutlaknya tetap positif. Dua ini harus berlaku, tidak boleh kontradiksi, maka kita lakukan irisan antara keduanya. Secara garis bilangan, kalau teman-teman gambar, irisan antara kedua statement ini hasilnya adalah ini. Jadi M-nya itu lebih besar sama dengan 0, tapi juga M-nya lebih kecil sama dengan C. Oke? Tapi ada kan daerah yang kedua, kan daerah positif ini kan. Sekarang daerah yang negatif ya, lakukan analisis yang sama, maka kita akan dapatkan bahwa ketika mutlaknya dibuka min M lebih kecil sama dengan C, kalikan min 1, maka menjadi M lebih besar sama dengan min 1. Ingat, pertidaksamaan kalau dikalikan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah arah ya. Perhatikan bahwa ini daerah tinjauannya kita ya, ini solusinya itu kedua-duanya harus terpenuhi irisan ya kan. Jadi M-nya lebih besar sama dengan min C, tapi M-nya itu lebih kecil dari C. Jadi seperti ini irisannya. Oke, nah ini kan ada dua kemungkinan kan. Ada dua kemungkinan. Tapi kita ingin mencari solusi daripada pernyataan matematik ini untuk semua daerah, untuk semua kemungkinan ya, untuk semua daerah. Berarti apa? Solusi ini pertama, dengan solusi ini yang kedua, itu kita harus lakukan gabungan, digabung, union ya. Ketika dua solusi itu digabung, maka kita dapatkan hasilnya adalah ya, perhatikan ya, dari min C ya, sampai ke M-nya itu dari min C, tapi sampai ke M ya. M-nya itu dari min C sampai kepada 0, tapi lebih kecil dari 0. Lalu dilanjutkan ditambah dengan 0-nya sekarang termasuk. Tadi kan lebih kecil dari 0, sekarang 0-nya termasuk ya. Lalu kemudian sampai kepada lebih kecil dari C. Nah, ketika ini digabungkan, yang ini tidak sama dengan 0, yang ini 0-nya termasuk, digabungkan jadi ketutup ya kan. Jadinya seperti ini. M-nya lebih besar sama dengan min C, lebih kecil sama dengan C. Oke, saya sudahi video ini ya. Tetap tonton video selanjutnya agar teman-teman dapat pemahaman yang makin lengkap. Salam semangat!